Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Milenia Safira dan saya adalah salah satu mahasiswi yang sedang menempuh S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di salah satu universitas yang ada di Kota Malang, yaitu Universitas Negeri Malang. Program relawan mengajar ini saya dapatkan informasinya dari salah satu rekan saya yang tergabung dalam Duta Pancasila Kabupaten Malang. Saya sangat tertarik dengan program ini dikarenakan saya dapat menyalurkan ilmu saya, di mana tugas mahasiswa adalah kembali ke masyarakat untuk melakukan pengabdian masyarakat. Dan menurut saya, dengan saya memberikan bantuan dan menyalurkan ilmu yang saya miliki, saya sudah sedikit membantu masyarakat sehingga bisa disebut sebagai pengabdian masyarakat. Apalagi di tengah pandemi yang terjadi di negara Indonesia ini. Pandemi ini mengharuskan banyak siswa untuk melakukan pembelajaran di rumah atau lebih sering disebut dengan pembelajaran secara daring. Namun, untuk melakukan pembelajaran secara daring, menurut saya tidak semua kalangan, bahkan tidak semua siswa itu mampu, di mana pasti ada kendala, antara lain mungkin orang tuanya sedang sibuk bekerja, atau di rumahnya tidak ada akses internet, atau bahkan siswanya tidak memiliki gadget atau smartphone yang digunakan untuk mengakses pembelajaran. Nah, di sini saya tertarik karena saya dapat membantu mereka untuk tetap bisa belajar meskipun di rumah dengan memberikan sedikit bantuan berupa fasilitas yang bisa diakses oleh mereka. Nah, kemudian tujuan saya antara lain yaitu membantu orang tua siswa dalam mendidik anaknya, memberikan semangat dan wawasan tambahan kepada siswa, membantu adik-adik dalam belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian, sasarannya adalah siswa sekolah TK, SD, dan SMP yang berasal dari RT 06 RW 9 Kecamatan Pakis, Desa Asrikaton, Kabupaten Malang. Nah, di sini saya melakukan pembelajaran itu seminggu 3 kali, yaitu di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Pembelajaran ini saya lakukan sebenarnya secara fleksibel sih untuk jamnya, karena kan kalau sore biasanya anak-anak ini juga mengaji di TPH. Jadi kadang ada yang datang itu sebelum mengaji dan juga ada yang datang setelah mengaji. Intinya saya memberikan waktu itu dari jam 1 siang sampai menjelang sebelum maghrib sekitar jam 5. Jadi anak-anak bisa memilih mau memilih sebelum mengaji atau sesudah mengaji. Nah, untuk kali pertama itu siswa awalnya senang karena mereka akhirnya kan bisa bertemu dengan beberapa temannya gitu. Terus mereka juga merasa senang karena merasa terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas. Dan kebetulan di lingkungan saya itu tidak semua rumah itu memiliki akses wifi gitu. Jadi dengan saya membantu mereka datang ke rumah, mereka bisa mengakses wifi seperti itu. Kemudian ada sekitar 8 murid yang mengikuti pembelajaran di rumah saya. Untuk TK-nya itu ada 2 anak, untuk SD-nya itu ada 3 anak, kemudian untuk SMP itu ada 2 anak. Kebetulan untuk SMP ini adalah adik saya sendiri. Kemudian pembelajarannya menyenangkan, anak-anak senang. Belajarnya itu nggak cuma ngerjakan tugas aja sih. Jadi terkadang saya memberikan beberapa games, atau kalau tidak saya memberikan referensi film. Jadi ketika kita menonton film, mereka dapat mengambil pesan moral yang ada di film tersebut gitu. Jadi
pembelajarannya ya belajar sambil bermain sih sebenarnya, karena kan kalau belajar di rumah aja kan suntuk ya, apalagi sendirian. Jadi saya berusaha mengemas bagaimana caranya anak-anak itu tetap bisa senang meskipun di tengah pandemi seperti ini. Akses untuk bertemu dengan teman kan semakin minim, bahkan nggak ada. Jadi saya berusaha mengemasnya dengan have fun biar mereka itu nyaman gitu kalau belajar. Kemudian terkait hasil kegiatan, pra kegiatan dan pasca kegiatan itu cukup banyak. Yang pertama, sebelumnya beberapa siswa itu tidak paham tentang pola hidup bersih dan sehat. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, akhirnya mereka paham akan hal tersebut. Kemudian untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 itu mereka belum lancar perkalian dan pembagiannya. Nah, setelah melalui pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajarannya itu menghafal. Jadi selama hari ini saya kasih tugas untuk menghafal perkalian 1 gitu. Terus kemudian nanti di pertemuan berikutnya mereka menghafalkan tersebut, seperti itu. Kemudian untuk siswa kelas 3 itu mereka itu minim sekali wawasan tentang keberagaman suku, ras, agama, budaya yang ada di Indonesia. Jadi mereka sangat minim akan itu. Mereka hanya tahu suku Jawa, udah gitu aja gitu. Jadi saya melakukan penambahan wawasan selama pembelajaran dan alhamdulillah setelah itu mereka paham bahwa ternyata Indonesia itu tidak hanya memiliki satu suku, namun banyak sekali, seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang bikin saya kaget itu siswa-siswa itu nggak hafal tentang Pancasila. Mereka tidak hafal sila-sila yang ada di Pancasila. Mereka tidak tahu simbol-simbol apa yang melambangkan Pancasila. Jadi saya setiap memulai pembelajaran, saya mengharuskan dan saya mengetes satu-satu untuk menghafalkan sila-sila Pancasila. Nah, berkesinambungan dengan menghafal, saya juga meminta mereka untuk sedikit demi sedikit belajar mengimplementasikan setiap sila-sila Pancasila tersebut, ya sedikit-sedikit dari proses pembelajaran, mulai dari berdoa sebelum dan setelah pelajaran, kemudian menghargai teman, berbagi sesama, membantu teman, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian beberapa siswa juga kurang mengerti tentang arti penting dari keluarga gitu. Jadi terkadang mereka hanya menganggap ya keluarga ya udah gitu aja gitu. Cuma di sini saya memberikan wawasan terkait seberapa penting sih keluarga itu, dan bahkan keluarga itu menjadi rumah terakhir bagi mereka. Kemudian sebelum adanya pembelajaran, beberapa siswa itu tidak hafal terkait lagu nasional dan lagu daerah yang ada di Indonesia gitu. Jadi sesekali kadang saya memutarkan lagu nasional atau lagu daerah ketika mereka sedang melakukan pembelajaran gitu. Jadi kadang coba saya putarkan sedikit gitu, jadi biar mereka itu ingat gitu. Mereka tahu lah setidaknya, meskipun mereka tidak hafal, mereka tahu seperti itu. Kemudian beberapa siswa itu juga malas berolahraga gitu. Kemudian saya memberikan pemahaman bahwa apalagi di tengah pandemi ini, kita itu harus tidak hanya menerapkan pola hidup yang bersih saja, namun juga tetap harus menjaga kesehatan. Nah, salah satunya dengan melakukan olahraga. Kemudian untuk beberapa siswa kelas 6 dan siswa SMP itu mereka kesulitan dalam mengambil pesan moral di setiap bacaan atau di video gitu. Jadi saya mengajarkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, memberikan bacaan, kemudian memberikan tips-tips atau trik untuk menemukan pesan moral gitu. Jadi terkadang di hari Sabtu itu kan cuma 3 hari sebenarnya, tapi terkadang
terkadang di hari Sabtu itu saya meminta mereka untuk ya jika mereka bisa mereka datang, kita nonton film, kemudian dari film itu kita bisa mengambil apa pesan moralnya seperti itu. Karena mungkin kan juga bosen gitu ya kalau Senin sampai Jumat mereka harus belajar terus. Jadi saya mencoba memberikan cara belajar lain seperti menonton film seperti itu. Kemudian mungkin ini sih saya lebih mengajarkan sedikit tentang bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Karena sejujurnya memang di lingkungan saya ini minim, bisa dibilang untuk cara beretika itu mereka belum paham gitu. Jadi terkadang ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa, ya sudah mereka menggunakan bahasa Jawa yang mungkin itu terkesannya tuh bahasa yang yang tidak sopan gitu. Jadi saya mengajarkan bahwa jika tidak bisa berbahasa Jawa yang benar, mungkin kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia saja, karena menggunakan bahasa yang baik dan benar itu adalah salah satu bentuk dari menghargai orang lain seperti itu. Dan saya sangat senang sih bisa tergabung dalam relawan mengajar ini, karena di sini saya tidak hanya memberikan ilmu saya kepada mereka, namun mereka juga memberikan ilmu kepada saya. Mereka mengajarkan saya bagaimana saya harus bisa sabar, karena kan menghadapi anak kecil tidak semudah itu. Jadi dengan adanya mereka saya bisa belajar untuk lebih sabar. Kemudian dengan adanya kegiatan ini saya juga bisa lebih memanajemen waktu. Kemudian dari sini saya sadar bahwa menjadi seorang guru itu bukanlah hal yang mudah gitu. Jadi kita harus benar-benar paham karakteristik siswa kita itu seperti apa, karakter murid yang diajar itu seperti apa, sehingga dengan kita mengetahui karakteristik tersebut, kita dapat menentukan metode pembelajaran apa gitu. Dan saya selalu berpikir sih bahwa jangan sampai apa yang saya ajarkan ini tidak berguna bagi mereka. Jadi makanya saya sebisa mungkin saya harus mengenali karakter-karakter anak-anak ini agar saya bisa menentukan metode agar bisa sampai ke mereka dengan baik dan mudah untuk diimplementasikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada penyelenggara relawan mengajar ini. Semoga bisa dilakukan seterusnya atau selanjutnya, apalagi ini juga masih pandemi kan. Alangkah baiknya kita bisa tetap selalu membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, dan ya terima kasih.